Bisa. Ya, Bisa Rosa. Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalia. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah rahmat dan hidayahnya lah kita dapat melakukan Zoom pada pagi menjelang siang hari ini. Dan tak lupa sholawat beserta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rosalia. Saya selaku moderator yang akan memandu diskusi kelompok 1 yang bertema tentang pendahuluan hukum pidana. Langsung saja, semakin cepat semakin baik, kita masuk ke tahap diskusi yang materi 1 akan dibacakan oleh Jonevan Aksa. Kepada Jonevan Aksa kami persilahkan. Kepada Jonevan Aksa, silakan membaca materi bab 1. Apakah saudara Jonevan Aksa sudah bergabung ke Zoom? Jika tidak, saya lemparkan saja. Materi pertama akan dibacakan kepada saudari Rizky Amalia. Kepada saudari Rizky Amalia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Rizky Amalia akan menjelaskan pembahasan bab 1 pendahuluan. Pengertian hukum acara pidana. Istilah hukum acara pidana ini ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Adapun hukum acara pidana ini dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan disingkat menjadi KUHP. Sering kita sebut dengan KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Istilah hukum acara pidana sudah tepat. Belanda memakai istilah strafvordering yang jika diterjemahkan akan menjadi artinya menjadi tuntutan pidana. Berbeda jika memakai istilah strafvoortsrecht yang artinya acara pidana. Namun demikian, Menteri Kehakiman Belanda menyebutkan istilah strafvordering itu sudah meliputi seluruh prosedur acara pidana. Adapun menurut Muljatno, hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam aman pidana yang ada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut. Delik ini adalah perbuatan hukum yang menimbulkan suatu hukuman seperti kejahatan. Kemudian kami pemakalah menyimpulkan hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tatanan beracara perkara pidana untuk mencapai kedamaian dengan tugas menemukan fakta menurut kebenaran dan selanjutnya mengajukan tuntutan hukum yang tepat untuk mendapatkan keputusan dan pelaksanaannya berdasarkan pengadilan. Adapun poin B, tujuan hukum acara pidana ini terdapat dalam KUHP, yakni tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Kebenaran material ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan, melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.
Kemudian adapun asas-asas penting yang terdapat dalam hukum acara pidana ada 9 asas, yakni peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Yang kemudian yang kedua ada praduga tidak bersalah. Yang ketiga asas oportunitas. Yang keempat pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Yang kelima semua orang sama di depan hakim. Yang keenam peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatan dan tetap. Yang ketujuh, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hakim. Yang kedelapan, asas akusator dan yang kesembilan, terakhir pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Kemudian poin E, sumber-sumber formal hukum acara pidana di Indonesia. Ada 2. Yang pertama Undang-Undang Dasar 1945. Yang kemudian yang kedua Undang-Undang, dan yang ketiga ada Peraturan Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang dapat saya selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok kami yang lain. Maksud saya teman saya. Terima kasih. Ya, terima kasih penjelasan dari Saudari Rizky Amalia, penjelasan yang sangat jelas. Langsung saja ke penjelasan yang kedua akan dipaparkan oleh Nurul Isa Fitri. Kepada Saudari Nurul, saya persilahkan. Saya ulangi lagi kepada Saudari Nurul, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Saudari Nurul, apakah bisa mendengar suara saya? Saya ulangi lagi sekali lagi, Saudari Nurul. Iya. Silakan lanjutkan pemaparan materi. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi. B. Tujuan hukum acara pidana. Tujuan hukum acara pidana antara lain dapat dibaca pada pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman sebagai berikut. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan penerapan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. J.M. van Bemmelen dalam karyanya Lead Book yang dikutip oleh R. Ahmad S. menyimpulkan bahwa 3 fungsi pokok acara pidana adalah 1. Mencari dan menemukan kebenaran, 2. Mengambil keputusan oleh hakim, 3. Pelaksanaan dari putusan yang telah diambil. Baiklah, selanjutnya saya persilakan. Ya, sudah selesai Saudari Nurul? Sudah. Ya, baiklah. Langsung saja kita ke materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Saudari Widya. Kepada Widya Astuti, saya persilahkan. Baiklah, Saudari Rosa. Saya akan lanjutkan materi dari Saudari Nur Isa Fitri. Mohon maaf, materi yang mana? Sistem penuntut di Amerika Serikat. Amerika Serikat dibicarakan sendiri karena meskipun menganut sistem common law yang mengikuti Inggris,
namun sistem penuntutnya menyimpang dari sumbernya itu. Sejak dahulu, Amerika Serikat sudah mempunyai penuntut umum, berbeda dengan Inggris yang baru pada tahun 1983 menciptakan penuntut umum, atau lihat di muka, jaksa Amerika, US Attorney, Country Attorney, District Attorney, dan State Attorney hampir otonom dalam melaksanakan wewenang diskresi atau discretionary power sejak awal penyidikan sampai pada pasca persidangan. Selanjutnya, supaya diskresi penuntutan tidak disalahgunakan, maka American Bar Association, Persatuan Sarjana atau Profesi Hukum Amerika, membuat standar untuk menerapkan diskresi penuntutan sebagai berikut. 1. Untuk menuntut. 2. Penuntutan umum tidak wajib menuntut semua dakwaan yang tersedia bukti. 3. Dalam mengambil keputusan untuk menuntut tidak boleh dikaitkan dengan kepentingan pribadi. 4. Dalam hal menyangkut ancaman serius terhadap kepentingan masyarakat. 5. Dalam hal perkara serius terhadap masyarakat, penuntut umum tidak boleh menuntut dengan alasan juri. 6. Penuntut umum tidak boleh mencari dakwaan yang lebih banyak selain berdasarkan bukti di persidangan. Selanjutnya, pembahasan bab 3, selayang pandang sejarah hukum acara pidana. Acara pidana sebelum zaman kolonial. Pada umumnya, masyarakat primitif, pertumbuhan hukum yang kemudian dipisahkan dalam hukum privat dan hukum publik dalam dunia modern tidak membedakan kedua bidang hukum itu. Hukum acara perdata tidak terpisah dari hukum acara pidana, baik di Indonesia maupun di dunia barat termasuk Belanda. Tuntutan perdata dan tuntutan pidana merupakan kesatuan termasuk lembaga-lembaga. Bentuk-bentuk sanksi hukum adat dahulu dihimpun dalam Pendekten van het Adapted bagian 10 yang disebut juga dalam buku Sopomot tersebut, yaitu sebagai berikut. 1. Pengganti kerugian. 2. Bayaran uang adat. 3. Selamatan atau korban. 4. Penutup malu. 5. Berbagai rupa hukum badan. 6. Pengasingan dari masyarakat. Selanjutnya, perubahan perundang-undangan di negeri Belanda dengan asas konkordansi diperlakukan pula di Indonesia. Pada waktu itu, golongan legis yaitu yang memandang bahwa semua peraturan hukum seharusnya dalam bentuk undang-undang sangat kuat. Peraturan-peraturan hukum yang dibuat Hindia Belanda yaitu 1. Ketentuan umum tentang perundang-undangan AB. 2. Peraturan tentang susunan pengadilan dan kebijakan pengadilan Roh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW. 3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau WK. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan, moderator. Mungkin akan dilanjutkan dengan teman saya yang lain. Terima kasih Saudari Widya atas pemaparannya. Selanjutnya langsung saja ke materi terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Tria. Kepada Tria, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Widya tadi. C. Inland Reglement, kemudian Hertzian Inland Reglement. Salah satu peraturan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 berdasarkan pengumuman Gubernur Jenderal tanggal 3 Desember 1847. SBLD nomor 57 ialah Inland Reglement atau disingkat IR. Nama lengkap IR itu ialah Reglement of the Utschaffening Pande Politi Dean of Japa and Modera. Reglement tersebut disahkan oleh Gubernur Jenderal dan diumumkan pada tanggal 15 April 1848 SBLD nomor 16 dan dikuatkan dengan firman Raja tanggal 29 September 1849 nomor 93. Rekumen tersebut beberapa kali diubah dan diumumkan kembali dengan
SPLD 1926 nomor 559 Jo 496 sesudah tahun 1926 masih diadakan perubahan yang terpenting. Ialah yang diumumkan dengan SBLD 1941 nomor 32 Jo 98. Akhirnya dengan SBLD 1941 nomor 44 diumumkan kembali dengan nama Herzian Inland Reglement atau disingkat HIR. Yang terpenting dari perubahan IR menjadi HIR ialah dengan perubahan itu dibentuk lembaga Open Bar Ministry atau penuntut umum yang dahulu ditempatkan di bawah Pamong Praja. Dengan perubahan ini maka Open Bar Ministry atau disingkat OM atau paket ini secara bulat dan tidak terpisah-pisah berada di bawah Officer Panjesti dan Prosedur General. Karena hukum acara ini berkaitan dengan susunan pengadilan, maka perlu disebutkan di sini bahwa di samping pengadilan-pengadilan tersebut di atas, masih ada pengadilan-pengadilan seperti Residence untuk golongan Eropa yang memutuskan perkara perdata yang kecil-kecil. D. Acara pidana zaman kedudukan Jepang dan sesudah proklamasi kemerdekaan. Pada zaman pendudukan Jepang, pada umumnya tidak terjadi perubahan asasi kecuali hapusnya Rattpanjesti sebagai pengadilan untuk golongan Eropa dengan Undang-Undang Osamu Sera nomor 1 tahun 1942 yang mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1942. Dikeluarkan aturan peralihan di Jawa dan Madura yang berbunyi semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari daerah pemerintah yang dulu tetap diakui. Susah buat sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer. Pasal 1. Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru, menurut Undang-Undang Dasar, masih berlaku. Apa saja yang tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Pasal 2 kemudian menjelaskan lebih detail. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945. Ada undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia Yogyakarta yang mengatur bagian dalam acara pidana. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung serta kekuasaan Jaksa Agung melakukan pengawasan para jaksa dan polisi. Dalam menjalankan pengusutan terhadap kejahatan dan pelanggaran, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 3 Maret 1947. Hukum acara pidana menurut Undang-Undang Nomor 1 DRT tahun 1951. Dengan undang-undang tersebut dikatakan telah diadakan unifikasi hukum acara pidana dan susunan pengadilan yang beraneka ragam. Menurut pasal 1 undang-undang tersebut dihapus yaitu sebagai berikut. Mahkamah Justisi di Makassar dan alat penuntut umum padanya. Yang kedua, Aparat di Makassar. Yang ketiga, Aparat di Medan. Dan keempat, segala pengadilan negara dan segala lekrets atau cara baru dan alat penuntut umum padanya. Yang kelima, segala pengadilan kepolisian dan alat penuntut umum padanya. Yang keenam, segala pengadilan magistrat atau pengadilan rendah. Yang ketujuh, segala pengadilan kabupaten. Yang ke-8, segala rat distrik. Yang ke-9, segala pengadilan negorits. Yang ke-10, pengadilan swapraja. Yang ke-11, pengadilan adat. Yang ke-F, lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang disingkat KUHAP. Setelah lahirnya Orde Baru, terbukalah kesempatan yang lapang untuk membangun di segala segi kehidupan. Tidak ketinggalan pula bangunan di bidang hukum. Puluhan undang-undang telah diciptakan, terutama merupakan pergantian peraturan warisan kolonial. Suatu undang-undang hukum acara pidana nasional yang modern sudah lama
mendambakan semua orang. Berdasarkan asas konkordansi, maka perundang-undangan baru itu hendak diberlakukan pula di Indonesia. Demikian sehingga sejak Oemar Seno Aji menjabat Menteri Kehakiman, telah dirintis jalan menuju terciptanya perundang-undangan baru, terutama tentang hukum acara pidana pada waktu dibentuknya suatu panitia di Departemen Kehakiman yang bertugas menyusun suatu rencana undang-undang hukum acara pidana. Sidang gabungan tersebut yang dipimpin oleh Ketua Komisi 2 Hukum atau Andi Moistred, seorang hakim sarjana hukum lulusan Universitas Hasanuddin tahun 1966 yang terkenal jujur dan pandai, mulai bersidang pada tanggal 24 November 1979 sampai tanggal 22 Mei 1980 di gedung DPR di Senayan, Jakarta. Sidang ini diikuti pula oleh wakil pemerintahan. Akan tetapi kenyataannya, setelah 19 tahun berlakunya KUHP, tidak ada tanda-tandanya adanya usaha untuk meninjau kembali acara khusus tersebut. Bahkan dengan peraturan pemerintah nomor 27/1983 telah ditegaskan oleh pemerintah bahwa penyelidikan delik-delik dalam perundang-undangan pidana khususnya dilakukan sebagai berikut. Penyidik, jaksa, pejabat penyidik yang berwenang yang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan pasal 17 PP nomor 27 tahun 1983. Demikian rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana disahkan oleh sidang paripurna DPR pada tanggal 23 September 1981. Kemudian Presiden disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 31 Desember 1981 dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, AUN 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Saudari Tria. Baik teman-teman, itulah pemaparan materi dari kelompok 1, materi tentang pendahuluan hukum acara pidana. Kepada teman-teman yang merasa ada kejanggalan atau kurang paham dari isi makalah tersebut, saya akan membuka sesi pertanyaan untuk 3 penanya pertama. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja. Langsung saja kepada teman-teman yang ingin bertanya, 3 pertanyaan. 3 penanya pertama maksud saya. Saudari Adi Suwandi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, moderator. Ya, silakan Saudari Adi. Di sini saya mau bertanya tentang asas-asas penting yang terdapat dalam hukum acara pidana. Ya, Bahwasanya silakan diteruskan. Poin pertama terdapat peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Nah, yang ingin saya tanyakan, maksud dari peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan itu peradilan seperti apa? Apakah langsung dengan cara mediasi tanpa perantara hakim atau gimana itu? Mohon dijelaskan. Baik, terima kasih Saudari Adi atas pertanyaannya. Saya tampung dulu, langsung saja ke pertanyaan kedua, silakan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan 3 penanya. Saudari Rindi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Lagi mencari, moderator. Silakan mencari. Kepada teman-teman yang lain, merasa ada yang kurang paham dengan isi makalah atau pemaparan dari materi, silakan. Saudari Aldila Oktarina. Tidak, Rosa. Ya, nggak apa-apa kalau tidak. Sri Rahayu.
Kepada saudara Andri Eka Pratama. Saudara Tirto biasanya bertanya, moderator. Oh iya, saudara Tirto, apakah ada yang ingin ditanyakan? Langsung saja saudara Tirto. Kita menampung 3 pertanyaan. Belum ada yang mau ditanyakan. Saudari Putri. Oke, baik. Selagi menunggu teman-teman, jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan atau bisa di chat saja melalui Zoom ini. Untuk kelompok 1, jika sudah menemukan jawaban dari pertanyaan Adi Swandi, silakan yang ingin menjawab, atau teman-teman yang ingin membantu kelompok 1, silakan. Saya masih menunggu pertanyaan ya, karena saya membuka 3 penanya. Bisa melalui chat saja atau langsung. Saudari Pita Permatasari, apakah ada yang ingin ditanyakan? Moderator. Rina Hasana. Zan Zamal, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, moderator. Baik, bagaimana kelompok 1? Apakah sudah menemukan jawaban? Izin menjawab pertanyaan Adi, moderator. Ya, silakan Ria. Tadi kan nanya asas yang di KUHP itu asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pemberlakuan asas ini sebenarnya diatur dalam HIR. Selain itu diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebut peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana berarti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sedangkan biaya ringan artinya biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat banyak. Dan cepat diartikan segera. Peradilan cepat sangat diperlukan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan kehakiman. Apabila mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat beberapa pasal yang dapat dikategorikan sebagai perwujudan dari asas peradilan cepat, sederhana, dan ringan, yaitu misalnya dalam pasal 50 ayat 1 yang merumuskan tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik, dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Apabila kita mencermati pasal 50 ayat 1 tersebut, terdapat kata segera, berarti tersangka memiliki hak secara cepat mendapatkan pemeriksaan yang selanjutnya diajukan kepada penuntut umum untuk dilakukan pemeriksaan di pengadilan ini. Menunjukkan pentingnya suatu kepastian hukum dalam pelaksanaan hukum acara pidana.